Ya saudara, kita ketemu lagi di channel Dawa Lele. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengebor sumur dengan cara manual ya saudara. Ini saya mengebor untuk bengkel truk. Nah ini langsung kita encep-encepkan gini sambil diputar sedikit-sedikit. Kalau manual seperti itu saudara, lalu dipukul-pukul untuk mengeluarkan tanah. Karena ada yang tanya gimana cara mengeluarkan tanahnya, ya dipukul-pukul seperti ini saudara. Nah, harus telaten terus seperti itu sampai ketemu air. Jadi kalau sudah ada sumbernya itu kelihatan di ujung. Nah di ujung pipa bor itu sudah ada becek-beceknya, itu tanda ketemu sumber air. Kalau belum, berarti ya belum ada air. Tapi kalau sistem sembur itu kita harus mengecek pakai tali atau pakai apa gitu saudara. Kalau tidak hafal bingung, kalau tidak hafal permukaan air di sekitar. Tapi kalau manual seperti ini, meskipun kita tidak lihat daerahnya sekitar, lihat sumurnya itu ditandai dengan ujung pipanya itu ada becek-beceknya itu. Nah, harus perhatian saudara, dipukul lalu ngambil lagi, dipukul lagi, ngambil lagi terus sampai macet dalam. Nah ini sudah hampir satu pipa. Ini panjang satu pipa 3 meter saudara. Jadi sudah hampir dapat 3 meter. Nah, diputar-putar seperti ini itu mengambil pasir. Biasanya pasir itu kalau tidak diputar-putar tidak mau ikut, tidak mau naik atau tidak mau masuk ke mata bor. Jadi diputar-putar. Nah ini kondisi berpasir ini saudara, pasir los, harus sabar kalau pasir. Nah dengan diputar-putar seperti itu jadi ikut. Nah sudah ada sumbernya saudara, ini kelihatan ada becek dan mengeluarkan air sedikit. 2,5 meter sudah ada sumber, tapi kondisi berpasir, jadi kita harus dalamin lagi untuk mencari tanah liat. Kalau sudah ketemu air, kita targetnya lagi mencari tanah liat atau tanah cadas untuk menaruh ujung pipanya itu saudara. Karena kalau berpasir terus itu ambrol, tidak bisa disedot. Banyak yang tanya sudah ngebor 19 meter 13 meter tapi disedot tidak ada airnya, padahal sumbernya dangkal, bisa jadi ambrol, longsor, jadi ujung pipanya tersumbat saudara. Ujung pipa tersumbat jadi longsor, dihisap tidak ada airnya. Dan ini sudah dapat 2 pipa, satu pipa saudara ini, tapi pakai mata bor kecil. Nah ini saya ganti mata bor kecil. Kalau untuk pasir, berpasir terus sudah ada airnya, itu kalau kita ambil pakai mata bor yang besar itu pasirnya tidak mau ikut, jadi jatuh terus saudara. Kalau pakai mata bor kecil itu pasirnya mau masuk ke mata bor, jadi pipa bornya itu mau turun, tidak ngedubel gitu loh saudara. Kalau pakai mata bor besar ngedubel, tidak mau turun. Nah terus itu sambil mengecek keluar dari ujung pipa itu apakah tanah liat atau pasir atau cadas atau pasir kasar, pasir lembut, itu harus diperhatikan. Nah itu masih pasir lembut saudara, kita harus dalamin lagi untuk mencari tanah liat.
Nah ini saudara, keluarnya masih pasir halus, kedalaman 5 meter. Ini 2 pipa, ini 5 meter. Pakai mata bor kecil 3/4 untuk mengambil pasir. Kalau dipakai yang mata bor besar itu tidak akan keangkat pasirnya, akan ambrol terus alias kosong, tidak dapat apa-apa. Hampir 3 pipa ini saudara, hampir 3 pipa. Untuk mendeloknya itu ya harus pelan-pelan. Nah ini naiknya ini pelan-pelan supaya ujung pipanya itu isinya tidak jatuh. Nah, masih pasir los, susah saudara kalau pasir itu susah. Nah masih pasir los itu. Nah ini saudara, karena apa, berpasir, jadi saya dek dulu pakai casing. Ini casing pakai 1,5 in ya. Dan ini saya lanjutkan esok harinya saudara, karena temannya itu badannya ndak enak ya, alias peyok. Jadi ini saya ajak teman yang satunya lagi. Ini saya dek dulu pakai casing 1,5 in. Ini masuk 1 pipa. Cara diputar-putar atau ditekan. Kalau bisa ditekan, kalau tidak bisa ya diputar saudara. Pokoknya kalau dapat pasir itu harus telaten dan agak soro saudara. Nah kalau sudah dimasukin gitu, kita pakai mata bor klep, mata bor yang ada lidahnya. Cara buatnya sudah saya share saudara, di video-video saya sebelumnya itu sudah saya share. Nah, kalau sudah diklep dan diturunkan lagi casingnya, kita tambah lagi casingnya itu kita tambah 1 meter 1 meter. Karena kalau pasir tuh kita tidak bisa langsung los panjang, tidak bisa. Jadi kita harus potong pipa casingnya itu 1 meter, kita lem, lalu kita klep lagi, kita turunkan lagi terus saudara, sampai nanti ketemu tanah liat itu saudara ya. Nah itu sudah saya sambung 1 meter, saya tekan sampai mentok, lalu kita klep lagi. Nah usahakan kalau waktu ngeklep atau pakai mata bor klep itu mata bor klepnya sampai ke bawah pipa casing, supaya bawahnya ujung pipa casing itu kondisi longgar, jadi casingnya masuknya itu enak, bles gitu saudara. Nah supaya nanti bisa makbul gitu saudara. Ini kita klep lagi sampai bersih, lalu kita turunkan lagi kalau belum ketemu tanah liat. Nah ini saya potongkan lagi pipa casing 1 meter, kita tambah lagi. Jadi totalnya tadi pertama 4 meter, saya tambah 1 meter, berarti 5 meter 5 meter. Nah ini saya tambah lagi 1 meter, jadi total casingnya ini kalau masuk semua 6 meter saudara. Nah, mudah-mudahan dapat tanah liat. Habis dilem kita tunggu sambil rokokan bisa, minum kopi juga bisa ya saudara. Nah, ini kita ucek-ucek terus
nggak bisa kayaknya. Nah, setelah kita tambah seperti biasa, kita klep pakai mata bor klep sekuat tenaga saudara, terus sampai bersih dalamnya pipa casing itu, pasir-pasir atau apa lumpuh-lumpuh terus sampai bersih supaya bisa plong sampai ke ujung pipa casing dalam 6 meter ya. Harus sabar dan telaten saudara supaya bisa biar. Kalau pakai sembur beda lagi saudara, jadi setiap tukang itu tukang bor ya maksudnya, nah itu sampai mencerot seperti itu karena sudah ada sumber airnya, cuman belum ketemu pas, masih pasir itu. Terus pasir los kedalaman 6 meter masih pasir sampai keringetan saudara. Terus diklep terus. Nah ini saudara, alhamdulillah dapat tanah liat saudara. Nah ini yang kita cari, dapat tanah liat. Kita paskan di berapa meter tanah liatnya tadi, misalkan 7 meter. Nah itu berarti casingnya itu 6 meter. Jadi tadi kan casing 6 meter, terus 7 meter dapat tanah liat. Nah itu nanti kita dalamkan ngebornya supaya longgar bawahnya itu untuk gentongan saudara. Tapi kita coba tambah casing bisa apa enggak itu saudara. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkan ukurannya berapa meter untuk tanah liatnya. Nah itu tanah liat saudara, sedikit tanah liat itu sudah dapat sinyal ya, sudah ada harapan lah. Nah itu sedikit tanah liat seperti itu sudah ada harapan tidak longsor dan bisa biar. Memang agak susah saudara manual tuh, kita harus telaten menutup itu. Nah itu saudara, tanah liat asli itu saudara. Nah itu yang kita nanti ya, tanah liat itu baru kita menentukan casingnya nanti ya. Nah ini saya tambah saudara, saya tambah, rencananya saya tambah, jadi casing 6 meter, terus ini saya tambah 1 meter. Ini
saya buat sok dengan cara dibakar. Nah, siapa tahu ditambah dalamnya lagi itu tidak resiko ambrol gitu loh saudara, karena tadi kan casing 6 meter, terus mata bor itu 7 meter baru dapat tanah liat. Jadi untuk keamanan itu rencana saya tambah 1 meter, saya tambah 1 meter supaya tidak rawan longsor gitu loh saudara. Lah ngelap-ngelapinnya nih lho, tadi viral toh. Ngelap-ngelapi. Nah, untuk memasukkan casing kalau sudah dalam atau karena kondisinya berpasir itu biasanya susah saudara. Itu biasanya saya pakai klem seperti itu dan diputar-putar. Itu kalau bisa diputar saudara, karena memang pasir itu menjepit casing, bahkan mutar aja tidak bisa saudara. Itu saya putar-putar itu tidak bisa, saking kejepitnya itu saya putar-putar tidak bisa. Nah, kalau sudah diputar-putar tidak bisa, solusinya terakhir itu dengan cara dipukul-pukul seperti ini saudara. Dipukul-pukul sampai bisa. Kalau tidak bisa, kalau sudah mentok tidak bisa masuk, dengan dipukul-pukul. Nah, kalau sudah mentok ya tidak bisa turun, ya sudah, kita sudahi, lalu kita klep lagi gitu loh saudara. Gak. Nah, ini saya klep saudara. Terakhir ini kita klep. Syaratnya yaitu ngeklepnya itu harus sampai ke bawahnya ujung pipa casing. Lebih bawah lebih bagus, lebih dalam lebih bagus. Misal casingnya itu 6 meter, kita ngeklepnya itu minimal 7 meter atau 8 meter atau 9 meter atau 10 meter saudara. Yaitu bawahnya pipa casing itu harus kondisi longgar, tidak ada lumpur yang menyumbat, ya, supaya air itu nanti bisa masuk ke pipa casing waktu kita kuras dulu saudara ya. Kita klep terus sampai 2, 3, 4, 5 kali saudara, sak mampunya. Kalau sudah longgar terasa kok saudara, kita klep tuh enteng, yang ikut sedikit. Kadang itu tanda-tandanya kalau sudah bersih seperti itu. Kadang kita klep itu antara lumpur sampai air itu biasanya banyak airnya, itu tandanya sudah bersih. Tapi kalau masih lumpur kental itu masih belum bersih. Jadi kalau sudah siap kuras itu antara air sama lumpur itu sudah banyak airnya, itu baru bisa dikuras juga. Nah, seperti ini itu sudah encer lah intinya, itu biasanya sudah siap dikuras. Tapi kalau masih ragu kita klep lagi. Nah, ini saya klep lagi saudara, satu pipa yang bawah itu setengah meter, lalu 2 meter, ini 3 meter, jadi 3 meter, 3 meter, 6 meter, 7 meter saudara.
Ini saya klep 7 meter, jadi masih ada rongga. Masih ada rongga itu berapa ya, antara 1 sampai 2. Nah, kita klep terus sampai bersih. Nyawa rono. Enggak ngantri loh. Ada aja di sini. Oh, ini wujud banyune. Ini loh. Nah, itu airnya sudah melimpah, sudah mau mengisi ke atas, itu tandanya juga sudah encer. Airnya sudah melimpah. Tapi kalau masih kental belum bisa kita kuras. Kalau sudah capek itu saudara ya, untuk melepas dratnya aja lumayan susah. 2 ya kan, 2 berarti berapa, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter saudara. Ini saya klep 8 meter, casing 6 meter, 6 meter lebih sedikit, taruhlah 6 meter saudara. Nah, ini saudara, waktunya mendebarkan ya saudara. Detik-detiknya ini ya, kita hancurkan. Kalau untuk pengurasan saudara, itu ada yang pakai pipa hisap, ada yang langsung nancap ke casingnya ya. Itu kalau saya itu lihat kondisi saudara. Kalau bisa langsung nancap ya saya tancapkan langsung ke casingnya. Nah, untuk hisapnya itu harus rapat. Biasanya saya kalau permukaan airnya lebih dari 6 meter itu saya kasih pipa hisap Balik kok. tapi kalau tidak ada 6 meter itu langsung saya tancapkan gini saudara. Karena kalau 6 meter lebih, permukaan air 6 meter lebih, kalau langsung ditancapkan itu naiknya lama saudara, naiknya lama gitu, karena daya hisapnya itu ngeden nganunya, dieselnya itu loh, alkoholnya itu ngeden sekali. Harus rapat sekali saudara, dan kita selah dulu. Ini kita pancing untuk pompanya. Sudah dipancing sampai penuh, lalu kita gas untuk alkoholnya supaya air cepat naik saudara. Gas gitu. Kalau gasnya itu standar naiknya lama karena bawahnya itu masih kental, antara air sama lumpur itu kental. Nah itu saudara sudah kelihatan naiknya. Nah itu coklat itu pertanda air sudah naik sampai atas. Itu
banyak sekali saudara. Pengerasan itu banyak sekali maksudnya. Bahkan kalau kondisi pasir itu pasirnya itu ikut terus saudara, lama ya pasir pengurasnya. Itu untuk naiknya itu tidak tentu saudara, kadang lama kadang cepat, tergantung kondisi bawahnya itu kental atau encer. Kalau encer itu cepat, tapi kalau kental itu lama sekali. Pengerasan lama atau enggaknya itu tergantung juga kondisi bawahnya itu saudara, pasir atau tanah liat atau itu menentukan lama enggaknya. Jadi 1 jam itu belum tentu jernih, kadang 1 jam juga sudah jernih saudara, beda tempat beda saudara. Pengeboran ini saya ngurusnya itu kisaran 2 jaman saudara, 2 jam itu sudah jernih. Itu tidak bisa mabior karena pipanya itu tidak bisa masuk. Jadi ini ibaratnya tuh pipa casingnya itu menyentuh tanah liat itu hanya sedikit sekali, karena saya pukul pun tidak mau masuk. Tapi kalau bisa masuk sampai masuk ke tanah liat kira-kira 20 cm sampai setengah meter itu ya bisa biar terus sampai jernih saudara ya. Sekian untuk pengeboran manual dengan cara alatnya manual juga. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel saya ini. Saya doakan semoga semuanya dikasih kelancaran, kesehatan ya saudara. Kita sama-sama mendoakan. Kalau untuk yang tulis komentar yang belum saya balas ya saudara, yang belum saya balas mohon maaf, karena ini saya masih padat sekali untuk tenaga dan pikiran, ini padat sekali saudara. Tapi insya Allah pasti saya balas, nggak tahu nanti 1 minggu lagi atau 2 hari lagi, ini pasti saya balas. Saya usahakan saudara, tapi tetap saya baca semuanya saya baca komentarnya itu, tapi belum sempat membalasnya ya. Sekian, terima kasih. Nah, biasanya itu saya matikan juga saudara. Kalau sudah nyala, saya matikan itu supaya kalau ada batu atau tanah cadas yang menggumpal itu menyumbat ujung pipa gasing, itu kalau dimatikan biasanya turun. Nah, kalau kita nyalakan lagi itu biasanya bisa lebih mabior, tapi tergantung juga kondisi saudara ya.